Pak? Saya Makassar, Bugis Makassar saya, Sulawesi Selatan, satu pulau kita ya. Oke, iya saya dari Manado. Manado. Ya, Iya, iya. salam kenal Pak Suma ya. Siap. Iya, jadi memang saya senang sekali nih Pak Suma kita bisa diskusi begini ya kan. Baik, baik. Dan kita bisa ya apa tanya jawab lah soal iman. Ya. Siap. Terima kasih. Ini saya ini senang artinya Pak Suma bisa datang ya memenuhi undangan saya. Iya, sama-sama. Ya, dan memberikan kesempatan kepada saya untuk memilih materi yang ada ya. Jadi terima Siap. kasih Pak Suma. Saya pikir ini adalah sesuatu yang luar biasa. Oke Iya. Pak Suma, kita mulai saja ya. Boleh, boleh, boleh. Iya. Tapi mungkin Pak Suma apa ya saya mau ngomongnya. Saya ingat-ingat tadi. Saya berharap nanti mungkin kan ini kan akan jadi rekaman buat saya, rekaman juga buat Pak Suma. Nanti kalau mungkin baik pihaknya Pak Suma mau upload di TikTok atau dimanapun demikian pula saya. Saya berharap kita benar-benar jadi seorang pria atau seorang laki-laki Pak. Artinya kalau kita mau upload video kita jangan dipotong-potong, ya kan? Kita beradu argumen, kita lihat argumen siapa yang paling kuat nanti. Kemudian nanti ya kalau mau Pak Suma katakanlah mau upload video kita debat ini, ya jangan dipotong apa yang saya sampaikan. Demikian pula saya akan melakukan hal yang sama dengan Pak Suma. Artinya saya tidak mau menjadi seorang pengecut dalam hal ini. Iya kan Pak Suma? Nanti kita lihat. Iya, iya. Oke. Kita mulai saja ya. Iya, Jadi Pak, tema saya apa yang memulai dengan ini Pak. Saya meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan memang ada banyak ayat dalam Perjanjian Baru yang mengatakan itu, tapi saya ambil satu ayat saja. Yohanes pasal 13 ayat 13. Ya mungkin ini juga ayat yang sudah banyak kali dengar oleh Pak Suma. Jadi saya bacakannya buat kita semua. Silakan Pak Pendeta. Iya. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Yesus menyampaikan kalimat ini ya kepada murid-muridnya dengan mengatakan kepada mereka bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan benarlah perkataanmu bahwa akulah guru dan Tuhan. Ya memang kata Tuhan di situ menggunakan kata kurios yang seringkali dipermasalahkan oleh orang banyak. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat kurios di dalam kamus bahasa Yunani, kurios itu bisa diterjemahkan menjadi tuan, bisa juga diterjemahkan menjadi Tuhan. Maka saya tidak heran kalau pada akhirnya Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata kurios dan menerjemahkannya menjadi Tuhan, karena tentu saja dengan membandingkan ayat-ayat yang lain di dalam Perjanjian Baru yang benar-benar menekankan atau benar-benar memberikan ketegasan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi kalau sekiranya mungkin ya ada orang yang tetap memaksakan diri ya mengatakan bahwa kurios itu bukan Tuhan, malahan hanya tuan, yang walaupun kalau kita lihat dalam kamus bahasa Yunani itu kurios itu Pak Suma juga bisa berarti tuan kan. Nah di dalam Filipi pasal yang kedua kata kurios di sana digunakan sekali lagi ya. Saya akan bacakan ini kata kurios. Ini sanggahan kalaupun ya demi menghemat waktu, kalaupun mungkin akan dibantah kata kurios itu berarti tuan. Maka kalau kita lihat Filipi pasal yang kedua di ayat yang ke-10 atau ayat 9, ayat 10 11 saya bacakan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kata Tuhan di situ juga menggunakan kata kurios. Nah, dengan pengertian kalau orang-orang menekankan kurios juga berarti hanya Tuhan, maka hanya Tuhan bukan Tuhan, maka Tuhan macam apa? Yang dimana di ayat yang ke-10 berkata bahwa yang ada di langit akan bertekuk lutut, dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah. Kalau bilang segala lidah berarti semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah
kurios. Jadi pertanyaannya, kurios macam apa? Yang dimana semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Ya, siapapun bisa menjadi tuan, tapi dia tidak bisa menjadi tuan di atas langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan dia tidak bisa diakui oleh segala lidah. Jadi saya berharap ini tanggapan yang apa yang dapat saya sampaikan, dan saya berharap Pak Suma dapat memberikan tanggapan. Saya ingin mendengarkannya. Silakan Pak Suma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang Pak Pendeta sampaikan barusan itu kan tataran iman ya, tataran iman yang kemudian bertolak belakang dengan logika gitu, bertolak belakang dengan logika, dan itu kemudian tidak bisa diimani dengan menjadikan akal itu sebagai dasar pijakan kemudian untuk beriman. Kalau akal yang digunakan, maka apa yang saudara saya sampaikan ini, Pak Pendeta sampaikan, itu tidak akan pernah bisa masuk dalam logika kita sebagai manusia. Yang pertama, tidak ada ilmu di atas muka bumi ini, ilmu apapun itu, kecuali ilmu lupa ingatan, yang bisa kita gunakan untuk membuktikan Yesus itu bukan manusia. Itu satu. Terkecuali kalau malam ini Pak Pendeta bisa membuktikan ke saya Yesus bukan manusia, barulah dia itu bisa menjadi Tuhan. Selama Yesus itu manusia, logika sehat manusia tidak akan pernah bisa menerima apa yang Pak Pendeta sampaikan, kecuali doktrin dan dogma yang bermain. Karena ini kitab Anda yang mengatakan di dalam Ibrani 13:8 bahwa Yesus kemarin, sekarang maupun selamanya itu adalah tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Begitu juga Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, dia malah mengangkat saksi. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan setelahnya tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sementara kalau Anda membaca Yohanes 1 nomor 14, Yesus manusia yang Anda tuhankan itu adalah kehendak Tuhan untuk membuat seorang wanita Maria hamil dan melahirkan seorang manusia. Itu terjadi. Maka dikatakan kehendak Tuhan telah menjadi manusia. Artinya Yesus itu adalah hal yang baru. Dia ciptaan. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai ciptaan? Karena kalau dikatakan dia Tuhan, Tuhan di mana dia? Tuhan langit dan bumi sudah ada yang isi. Yang disebut oleh orang Bani Israel yaitu Yod-He-Vav-He, yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi Yesus mau dapat posisi di mana dia? Di langit sudah ada Tuhan, di bumi juga sudah ada Tuhan. Dia Tuhan di mana kira-kira? Sementara Tuhan itu cuma satu. Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, di dalam kitabnya Nabi Musa jelas sekali menerangkan dirinya bahwa tidak ada yang lain di hadapanku. Jangan ada lain di hadapanku. Jangan ada ilah lain. Pada saat Tuhan menyatakan dirinya jangan ada ilah lain, ilah yang menyatakan dirinya itu adalah, Bapak bisa baca dalam Yeremia 10 nomor 6, ilah yang tidak serupa dengan apapun. Ilah yang tidak serupa dengan apapun. Sementara Yesus adalah ilah sembahan yang serupa dengan Bang Suma. Nah, bagaimana ceritanya? Perintahnya udah jelas tuh. Ketika Yesus ditanya di Yohanes, ketika kemudian Yesus ditanya di Matius 19 ditanya, Tuhan ya, dalam bahasa Aramaiknya disebut Mar, Tuhan, perbuatan apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Kan gitu. Nah, perintahnya kemudian diantaranya adalah tetap teguh kepada yang memerintahkan hukum 10 itu. Jangan ada ilah lain. Sementara Yesus itu adalah ilah baru yang disembah awal mula oleh orang-orang di Antioquia.
Orang Yahudi, murid Yesus, itu tidak ada menyembah manusia, Pak Pendeta. Hanya orang-orang Roma, Yunani, sampai ke Asia, ke Indonesia yang menyembah kemudian ilah dalam bentuk manusia. Kita lihat di dalam Yeremia 10:6, saya ulang lagi, bahwa Tuhan yang maha besar itu tidak serupa dengan apapun. Yesus dalam 1 Yohanes 3 nomor 2 itu serupa dengan manusia. Serupa dengan manusia. Kalau Pak Pendeta malam ini bisa membuktikan bahwa anak Maria itu bukan manusia, ya berarti pendeta hebat. Silakan. Ya, ya saya mengangkat Yohanes 13 ayat 13 sebagai pembahasan kita di malam hari ini, ya kan? Di mana ayat tersebut mengatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa perkataanmu, engkau berkata bahwa aku adalah guru dan Tuhan, dan benarlah perkataanmu, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Dan memang saya berharap ketika saya menyampaikan ini, Pak Suma itu memberikan tanggapan mengenai ayat ini. Nah, kalau misalkan dengan semua ayat yang Pak Suma bagikan itu, saya juga bisa memberikan tanggapan saya. Tapi kalau saya harus memberikan semua tanggapan dengan semua ayat yang disampaikan oleh Pak Suma, maka pembahasan kita ini, Pak, tidak akan ada ujung pangkalnya. Kita mau dialog sampai jam berapa kalau begitu, ya kan? Jadi saya berharap begini Pak Suma ya, kalau saya angkat mengenai Yohanes 13 ayat 13, ini bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan, kau mengatakan aku adalah guru dan Tuhan, dan benarlah perkataanmu itu. So, akulah guru dan Tuhan. Pak Suma tadi ngomong dari sekian banyak ya yang Pak Suma sampaikan, bahkan hanya orang Roma yang menyembah dia. Saya bisa menunjukkan loh beberapa ayat yang membuktikan bahwa murid-murid juga menyembah Yesus loh. Tapi kalau saya harus memberikan sanggahan itu kepada Pak Suma, nanti dialog kita ini Pak akan kemana-mana Pak. Tidak akan ada ujung pangkalnya. Kita mau bahas ini sampai ya jam berapa. Artinya saya berharap begini Pak Sumaya, kalau saya angkat satu tema ini, biarlah tema ini yang kita bahas. Karena satu tema saja itu bisa makan waktu 1-2 jam loh. Apalagi kalau kita terus berpindah-pindah dengan tema-tema yang lain. Ya, jadi saya berharap Pak Suma bisa memberikan sanggahan mengenai Yohanes pasal 13 ayat 13. Ketika Yesus sendiri mengatakan bahwa kamu mengatakan aku adalah guru dan Tuhan, dan benarlah perkataanmu, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Silakan Pak Suma. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke sana, saya ingin tahu dari Pak Pendeta ini. Menurut Pak Pendeta, dalam rasa bahasa kita Indonesia, apakah sama arti dari Tuhan dengan Tuhan? Ini rasa bahasa Indonesia. Silakan Pak Pendeta. Ya, saya sudah katakan tadi ya. Sekalipun Yesus mungkin kata kurios di situ menggunakan kata diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan, itu tidak akan pernah menghilangkan makna yang dimaksudkan oleh penulis Yohanes itu sendiri. Kenapa? Kan itu dikonfirmasikan juga di dalam ayat yang sudah saya angkat dalam Filipi pasal ya yang kedua tadi, ayat yang ke-10 dan ke-11. Yesus disebut sebagai, katakanlah ya, itu kurios itu kita mau terjemahkan jadi Tuhan. Yesus disebut sebagai Tuhan yang akan disembah oleh langit dan bumi. Nah, tentu saja ini bukan Tuhan biasa yang hanya katakanlah yang hanya punya toko begitu, kemudian punya 5 karyawan, ya kan? Ini kalau Tuhan yang disembah oleh langit dan bumi, Alkitab katakan jelas loh. Segala lutut akan bertelut yang di sorga, di atas bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa dia adalah kurios. Oke, kita gunakan kata Tuhan. Dia adalah Tuhan. Nah, Tuhan macam apa yang disembah oleh langit dan bumi? Tuhan macam apa yang kepadanya semua lidah akan mengaku? Ini bukan Tuhan sembarang Tuhan. Makanya dalam kitab Wahyu dikatakan dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja, ya di atas segala Raja. Ya, silakan Pak Suma. Oke, baik. Bapak belum menjawab saya, Pak. Apakah sama rasanya antara kata Tuhan dan Tuhan dalam perspektif kita bahasa Indonesia ini? Itu dulu. Kita jangan kemana-mana dulu. Mau dia disembah langit dan bumi menyembahnya, itu perkara belakangan. Saya ingin tahu dari Pak Pendeta yang jujur.
Apakah sama Tuhan dengan Tuhan? Ya, saya jawab sekarang ya. Iya. Iya, kalau kita lihat dari katanya, memang kata Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Tetapi kata Tuhan itu ketika disematkan kepada Yesus, itu tidak bisa berarti dia Tuhan biasa, Pak. Ya, kita mengerti baik ini, memang kata Tuhan dan Tuhan itu beda. Tetapi ketika kata Tuhan itu dimasukkan ke dalam sebuah kalimat yang mengatakan bahwa dia Tuhan, yang disembah oleh langit dan bumi, maka ini tidak bisa tidak hanya berarti Tuhan biasa, Pak. Jadi kalau Pak Suma tanya kepada saya apa arti Tuhan dan Tuhan itu, ya semua orang tahu Tuhan dan Tuhan itu beda. Tetapi kalau misalkan kata Tuhan, ya dia Tuhan di sorga, dia Tuhan atas langit dan bumi, maka orang yang katakanlah ya yang tidak terlalu cerdas bahkan akan mengerti, memahami, Pak, bahwa ini bukan Tuhan yang biasa yang kita punya, Tuhan di rumah atau Tuhan di mana ya, Tuhan di toko atau Tuhan di kantor. Tidak, ini pasti Tuhan yang benar-benar Tuhan. Makanya Yesus disebut sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Oke. Ya, silakan Pak Suma. Oke, Anda belum bisa keluar dari situ, Pak Pendeta. Tuhan dengan Tuhan itu berbeda, Pak. Sekarang begini, kalau ada Tuhan, misalnya angka manusia ini 10 miliar, Pak Pendeta. Lalu kemudian ada Tuhan dianggap Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa berubah menjadi Tuhan, Pak? Oleh karena banyak, ada 10 juta nih, atau 10 miliar orang menganggapnya Tuhan. Apakah Tuhan itu bisa berubah menjadi Tuhan? Coba pakai ini sedikit. Oke. Ya. Kamu ngomong, Pak Suma ngomongkan kalau ada orang 10 miliar. Ya. 10 Ya. miliar orang menganggap Tuhan itu Tuhan. Apakah Tuhan tadi berubah menjadi Tuhan? Menganggap dia Tuhan, apakah berubah menjadi Tuhan? Yes. Yang ditulis di dalam kitab Filipi bukan 10 miliar, Pak. Iya. Semua manusia. Dengar dulu. Yang ditulis dalam Alkitab adalah yang di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Jadi itu bukan jumlah. Kalau dibandingkan 10 miliar, katakanlah manusia di dalam dunia, walaupun kita tahu tidak akan pernah ada Tuhan yang punya pengikut 10 miliar atau punya bawahan sebanyak itu. Tidak ada Tuhan yang punya bawahan sebanyak 10 miliar. Tetapi yang dicatat dalam kitab Filipi ini, Pak, dikatakan Yesus itu Tuhan atas langit dan bumi. Dia Tuhan di langit, bukan hanya sekedar Tuhan yang membawahi 10 miliar umat manusia. Walaupun kita tahu bersama sampai tahun 2023 tidak ada Tuhan, tidak ada seorang bos, seorang pemimpin yang punya pengikut atau punya karyawan yang berjumlah 10 miliar. Bayangkan kalau punya karyawan yang punya jumlahnya sampai 10 miliar. Kita hitung saja jumlah penduduk Indonesia tidak sampai 10 miliar. Ini bayangkan jumlah penduduk dunia ini, Pak, kalau tidak salah ingat mungkin sekarang sudah mendekati 8 miliar lah. Bayangkan kalau punya bayangkan Pak Sumaya, kalau misalkan ada seorang Tuhan yang punya karyawan, adakah perusahaan yang punya karyawan seluruh dunia, seluruh manusia yang ada dalam dunia ini, ya? Kalaupun mungkin ada, Yesus bukan hanya sekedar punya pengikut 10 miliar. Alkitab mengatakan dia disembah oleh langit. Makanya kata Tuhan itu, Pak Suma, tidak akan pernah berubah ketika disematkan kepada Yesus. Dia bukan Tuhan biasa, dia Tuhan yang disembah. Oke, baik. Jadi Anda mencoba mendoktrin saya, tapi itu nggak berhasil, Pak Pendeta. Saya katakan gini, Tuhan, dengarkan saya, Pak. Tuhan dan Tuhan itu berbeda. Dalam bahasa Aramaik dikatakan mar itu Tuhan. Kalau Tuhan disebut Allah. Kurios dalam bahasa Yunani. Kalau Tuhan itu disebut Theos. Itu satu hal yang perlu Bapak ketahui. Jadi kalau ada Tuhan yang bukan Tuhan, seluruh makhluk di atas muka bumi ini memanggilnya Tuhan. Pertanyaan saya, seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi, memanggil dia Tuhan. Apakah Tuhan tadi ini yang adalah Tuhan ini bisa berubah menjadi Tuhan? Ya. Bisa? Ya, saya ngomong. Kalau yang bukan Tuhan dipanggil oleh langit dan bumi,
Tuhan dan menjadi Tuhan, ya kita mau jujur saja Pak, tidak ada yang di langit dan yang di bumi akan memanggil sosok yang bukan Tuhan itu menjadi Tuhan. Itu Buktinya yang ada, perlu Pak. kita akui. Tidak akan Buktinya pernah ada. Kristen. Enggak, Buktinya tidak. Kristen. Ya, saya jelaskan dulu Pak Suma. Ya, Pak Suma kan tadi ngomong, kalau misalkan Iya, ada silakan. satu sosok Tuhan yang disembah oleh langit dan bumi, yang sebenarnya dia bukan Tuhan, tapi dia dipanggil Tuhan. Memangkah ada satu sosok yang disembah oleh langit dan bumi dan dia bukan Tuhan? Tidak Ya, ada, Yesus, Pak. Yesus Pak buktinya. Ya, Yesus, Pak, buktinya. begini Pak, Yesus apa yang buktinya. Bapak, nah Pak Suma, apa yang Pak Suma sampaikan adalah sesuatu yang salah kaprah Pak. Oh, nggak bisa. Nah, begini Pak, kalau misalkan ada satu sosok yang disembah oleh langit dan bumi, berarti dia betul-betul Tuhan Pak. Oh, siapa bilang? Tadi kan dia Tuhan. Anda lah yang menjadikan dia Tuhan. Begini, Pak. Jadi menurut Bapak langit di surga itu akan salah menyembah? Saya tanya kepada saudara, dapat informasi mana bahwa di langit dan di bumi itu menyembah? Filipi kan? Iya, Filipi kan? Iya. Siapa yang menginformasikan itu, Pak? Yesus. Paulus, kenapa? Oh, Paulus. Tuhan mengatakan dalam kitab saudara dalam Yohanes 3 nomor 16. Yang perlu didengarkan siapa? Matius 17, Matius 15 nomor 7. Siapa yang mau didengarkan? Paulus atau Yesus, Pak? Matius 17 ayat berapa? Coba Anda lihat di dalam kitab Anda sendiri. Yohanes 3 nomor 16. Coba Anda baca di sana. Ya, oke. Oke, silakan. Sudah. Ya, ayat itu saya hafal. Apa yang ingin Tolong Anda bacakan. Iya, silakan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Silakan. Kalau Matius 15 nomor 7. Ya, Matius 15 ayat 7. Oke. Matius 15 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Hai orang-orang munafik, benarlah dibuat dia saya tentang kamu. Bangsa ini muliakan aku dengan bibirnya, perlu hatinya jauh daripadaku. Terus? Oke. Sekarang apakah ketika Anda dengan mulut Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, itu sudah mendekati ajaran Yesus? Jadi apa yang Anda mau tanyakan sesuai Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10 tadi? Ya, saya katakan bahwasanya yang harus dipercaya siapa? Yesus atau Paulus? Oke, dengarkan saya baik-baik ya. Iya, Sama-sama silakan. kita Tuhan. Ini yang Silakan. ini banyak sekali salah kaprah. Silakan. Walaupun Silakan, saya silakan. tahu Pak Suma, sebenarnya ini Pak Suma sementara mengalihkan saya dari kata Tuhan. Tapi saya tidak akan kemana-mana. Tapi saya akan jawab pertanyaan. Bukan. Tunggu. Ya. Saya tanggapi dulu. Tolong, sampai sekarang ini kita sudah hampir 30 menit. Pak Pendeta belum mampu menjadikan Tuhan itu menjadi Tuhan. Kecuali hanya mendoktrin dan mendogma dengan Filipi 2 tadi kan? Saya tidak mendoktrin Anda. Benar tidak? Bagaimana Anda? Pak, dengarkan saya. Ya, silakan. Dengarkan saya. Ya, silakan. Andai saja Anda menarasikan dengan sangat jelas bahwa Tuhan di sana adalah pencipta langit dan bumi, bagaimana dengan keadaan Anda ketika dikatakan 2 Yohanes 1 nomor 7, Pak? Anda di mana di situ posisinya? Oke, Coba. Pak ya. Begini kan. Iya. Tadi kan Bapak ngomong. Saya ingin mematahkan Tuhan yang Anda anggap Tuhan itu dengan 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya ingin dengar dari mulut Pak Pendeta. Silakan. Jadi Pak Suma ini sebenarnya mau tanya yang mana? Paulus dan Yesus mana yang lebih firman dengan Saya ingin membuktikan bahwa Pak Pendeta tidak mampu menjadikan Tuhan sang Tuhan tadi. Ya, bukan saya yang menjadikan Tuhan menjadi Tuhan, tapi itu yang dikatakan oleh Alkitab. Dengar dulu Pak Suma, tadi kan kita ngomong Alkitab dalam hal ini siapa oknumnya? Sudah bicara kan, sekarang izinkan saya bicara. Silakan. Tadi kan Pak Suma ngomong, kalau misalkan ada 10 miliar orang-orang yang mentuankan dan dia menjadi Tuhan. Kemudian saya bantah, ya kan, saya bilang sekalipun kita tahu bahwa tidak ada seorang bos yang akan punya karyawan sebanyak itu, ya kan? Tapi kemudian Pak Suma bilang kalau misalkan ada sesuatu yang sosok bukan Tuhan, tapi disembah oleh langit dan bumi. Dan saya katakan kalau sosok itu disembah oleh langit dan bumi, berarti dia tidak bisa Tuhan biasa, dia pasti Tuhan, ya kan? Nah kemudian Pak Suma mulai ngomong bahwa Rasul Paulus dapat informasi yang saya bilang dari Rasul Paulus. Ya, Kemudian Paulus. Paulus bilang, ya, boleh bikin di mana?
Jadi saya mau bilang Pak Suma begini ya, ini yang kadang-kadang banyak salah kaprah dari, mohon maaf ya, dari pihaknya Pak Suma. Alkitab itu Pak, ini secara menyeluruh harus ditafsirkan. Jadi Ya saya udah, jelaskan. silakan Anda tafsirkan. Silakan. Jadi perkataan Yesus dan perkataan Paulus itu sama tingginya. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang mengilhami apapun yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dalam Tritunggal itu, maka ucapan dan tulisan Rasul Paulus itu sama tinggi dengan ucapan yang disampaikan oleh Yesus. Selama ucapan itu telah dikanoniasikan dan dimasukkan dalam perjanjian baru, maka tidak akan ada ucapan yang lebih tinggi antara Yesus dan Paulus. Ucapan mereka sama-sama tinggi. Jadi bisakah Pak kita kembali kepada kata Tuhan? Oke. Bahwa Ini, Yesus Tuhan yang disembah oleh langit dan bumi. Saya patahkan argumentasi saudara. Matius 17 nomor 5. Kata dia di situ itu siapa? Yesus atau Paulus, Pak Pendeta? Matius berapa? Matius 17 nomor 5. Maaf kalau saya sering-sering mengirim Anda ke perpustakaan. Matius 17 nomor 5. Saya juga Pak sudah banyak kali kok membaca, lihat video-video Bapak. Iya. Silakan. Ya, oke. Silakan. Matius 17 ayat 5 ya. Walaupun kita tahu di dalam Injil Matius itu Rasul Paulus itu tidak disebutkan dalam ayat ini. Tapi saya baca dong. Silakan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Oke, terus apa? Dia di sini siapa? Paulus atau Yesus? Yesus. Ya. Terus saya ingin dengar dari Yesus satu kalimat yang sama dengan perkataan Paulus yang di Filipi itu. Yesus mengatakan begini kepada murid-murid. Iya. Masih banyak hal yang ingin kusampaikan kepada kamu. Itu di mana itu? Ya. Di mana itu Pak Pendeta? Ya. Di mana itu tertulis? Saya tidak menggunakan Alkitab apa namanya? Saya ajarin Pak di Yohanes 16. Yohanes 16 ayat berapa? Nomor 7. Yohanes 16 nomor 7. Oke. Iya. Saya kirim lagi ke perpustakaan Pak Pendeta, maaf. Tidak apa-apa Pak Subah. Ya, kalau saya tahu memang Pak Suma ini banyak sekali menghafal Alkitab, tapi memang Alkitab itu bukan cuma dihafal, Pak. Kalau cuma dihafal tidak dimengerti, salah juga Pak, ya kan? Susah untuk dimengerti Pak kalau tidak dihafal. Yohanes 16 ayat berapa Pak? Coba dilihat di nomor 7-nya. Enggak, itu bukan ayatnya. Bukan. Salah ya? Salah. Ya. Coba Anda bacakan. Memang saya tadi saya coba Anda bacakan Yohanes 16 nomor 7. Enggak, itu bukan juga. Boleh dibacakan? Namun benar yang kau katakan kepadamu adalah lebih benar, berguna bagimu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Bukan. Jadi bukan ada ayat yang Yesus katakan, nanti Pak saya akan ada kalimat di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dan ini di sini kan juga banyak orang Kristen yang nonton dan semua mereka pasti tahu dengan ayat ini ya. Sekalipun saya belum bisa menunjukkan ayatnya di mana. Jadi Yesus pernah ngomong nih kepada murid-muridnya, dia katakan masih banyak hal yang ingin kusampaikan kepadamu, tapi kamu belum dapat menanggungnya. Maka aku akan mengirimkan Roh Kudus, penghibur itu akan kukirimkan kepadamu. Ya, dan dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Makanya Pak Suma, sekali lagi saya mau sampaikan, perkataan Paulus itu sama tinggi dengan perkataan Yesus Kristus. Maka perkataan mereka tidak bisa kita bilang Yesus lebih tinggi. Sekalipun mungkin ayat yang Pak Suma tunjukkan di mana Alkitab mengatakan dengarkanlah dia, itu sesuai dengan satu konteks di mana Yesus disebut sebagai anak Allah dan orang-orang harus mendengarkan dia, seperti yang saya katakan tadi malam sama Pak Suma kan. Saya katakan waktu Pak Suma mengatakan bahwa Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Yesus menyatakan itu untuk menunjukkan kepada para pendengarnya bahwa dia dan Bapa itu adalah satu, karena karya penebusan itu bukan hanya karya daripada sang anak Allah, itu karya daripada Tritunggal. Sehingga mereka yang tidak percaya kepadanya dikatakan, aku datang bukan hanya atas kehendakku sendiri. Makanya Bapa memberikan peneguhan dengan berkata kepada orang-orang pada waktu itu,
inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Jadi kalau kita baca Alkitab itu harus dengan konteks, Pak Suma. Tidak boleh mengeluarkan itu dari konteks ya. Yang Pak Pendeta, bicara tentang saya Alkitab. dalam Ya, hal jadi ini Pak Suma, saya dalam hal ini bukan mau belajar sama Pak Pendeta, bukan. Justru saya yang banyak mengajarkan di sini, kurasa. Jadi gini, selesaikan dulu PR-nya. Bagaimana Anda bisa menjadikan Tuhan ini menjadi Tuhan? Itu aja dulu poinnya. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kok bisa-bisanya Paulus ini berbicara tentang itu? ya, Pak Suma, ya saya pikir ini Pak Suma terus lari dari pembicaraan kita. Loh, saya hanya ingin Pak Pendeta membuktikan Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia adalah Tuhan. Itu di mana? Saya Apa? sepakat. Ya, Tadi itu Pak kan Suma- Paulus. Itu kan jadi kesimpulannya gini. Sementara gini, Pak Pendeta harus mengakui bahwa Yesus menjadi Tuhan itu karena ajaran Paulus, betul? Saya ngomong Pak, saya ngomong Iya. dari tadi Pak. Iya, berarti- apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah ilham dari Roh Kudus. Jadi Artinya- orang Kristen Pak percaya bahwa perkataan Paulus itu sama tinggi dengan perkataan Yesus. Oke. Jadi perkataan Paulus itu adalah firman Tuhan. Oke. Jadi Bapak jangan bilang begitu. Saya menuhankan Yesus karena perkataan Paulus. Loh, tadi Anda perkataan mengakui- Paulus. Saya menuhankan Kristus. Anda karena mengakui. firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Pak. Oke. Jadi Bapak tidak boleh membeda-bedakan antara perkataan Yesus dengan perkataan Rasul Paulus. Filipi pasal yang kedua itu merupakan ilham daripada Roh Kudus, di mana Yesus itu Tuhan. Oke lah, kita kurios, kita terjemahkan jadi Tuhan. Tapi dia Tuhan yang disembah oleh langit dan bumi. Saya tidak sedang berusaha mendoktrin Bapak Suma. Tapi ini yang disampaikan oleh bukan Yesus? Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan itu, Pak? Kenapa harus Paulus? Kenapa harus Paulus? Iya. Kenapa bukan Yesus? Iya. Seperti itu. Iya. Kan Kenapa Yesus. disampaikan? Kan tadi dengarkanlah dia. Siapa di situ? Anda mengakui Yesus katanya. Tapi kenapa Anda justru mendengarkan Paulus? Pak Suma, jadi saya jelaskan lagi buat Pak Suma ya. Jadi kalau kita baca Alkitab itu Pak begini, tidak boleh keluarkan konteks. Kenapa Allah ketika itu dia berbicara, inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Iya. Karena dalam pelayanan yang Yesus lakukan Pak, banyak orang yang tidak percaya bahwa dia itu datang dari Allah. Yesus sendiri. Maka ayat itu keluar sebagai peneguhan bahwa benar-benar dia datang dari Allah. Makanya Bapa mengatakan, dengarkanlah dia. Itu konteksnya. Kemudian konteks ayat ini tidak boleh ditabrakkan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena nggak konteks itu bisa. Pak sudah berbeda. Oh, nggak bisa. Bapak yang perlu yakin dan percaya Pak, Sekarang bahwa apa begini. yang dikatakan oleh Rasul Paulus Sekarang begini, Pak. itu adalah firman Tuhan. Sekarang gini, Pak Pendeta, sekarang gini. Oke, silakan Pak. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Siapa Paulus menurut Yesus? Itu pertanyaan Anda, Pak. Bukan, pertanyaan tetangga. Itu pertanyaan Anda, siapa Paulus menurut Yesus? Itu betul-betul Pertanyaan tetangga, Pak Pendeta. itu betul-betul pertanyaan Pak Suma. Iya, Anda tanya sama saya siapa? Yesus itu Tuhan. Lah kamu tanya siapa itu Paulus? Siapa adalah Paulus? ciptaannya Yesus lah. Siapa Paulus menurut Yesus, Pak? Bukan menurut Anda. Gimana Pak Pendeta? Enak Kalau pertanyaannya. kita baca Alkitab, Pertanyaannya ya, oke. enak, Ini bukan asin, menurut rasa saya, asin. Pak Suma, ya. Itu Ya, oke, asin Pak Suma. jawabannya. Silakan. Ya, ini Silakan, Pak, silakan. ini pertanyaan Pak, ini pertanyaan remeh-temeh Pak. Oh, Kalau silakan. Bapak tanya ke saya kan Iya, orang silakan. Kristen, ya kan? silakan, Saya mengimani sungguh apa yang dikatakan oleh Alkitab dan saya memberikan Saya argumen tidak saya. tanya buku Anda, Sabar dulu, saya tidak Pak. tanya. Saya jelaskan. Yang Ya, saya jelaskan. tanya, siapa Ya. Paulus ini menurut Yesus sampai Paulus dia adalah- menghadiahkan Tuhan ke Anda? Anda percaya? Itu loh pertanyaan saya, Pak. Paulus kan adalah rasulnya Yesus. Paulus Itu adalah menurut ciptaannya itu menurut Pak Pendeta. Yang saya tanya menurut Yesus, Pak. Kita jangan nipu orang gitu loh.
Yang saya tanya, menurut Yesus, Paulus itu siapa? Ya, jadi yang Anda maksudkan adalah ayat. Yes, Paulus ini menurut Yesus begitu. Ya. Yohanes 17 nomor 8, semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tolong tunjukkan firman yang Yesus sampaikan yang berkaitan dengan Paulus. Ya, jadi saya mau sampaikan ya, semua perlu dengar bahwa ada hal-hal yang disampaikan oleh Yesus, ada hal-hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Pak Suma. Yang saya tidak ada urusan dengan Paulus Anda. Saya berurusan dengan Anda itu terkait dengan Yesus. Anda kan mengatakan semua yang ada di bumi menyewan. Aduh, Pak Suma. Ini kenapa ini? Kenapa ini Pak Suma punya? Ini jadi Pak Suma ini mau minta ayat ya di mana Yesus gitu ya mengenal Rasul Paulus. Aduh, saya sebenarnya tadi mau pakai ini ya. Saya mau pakai Alkitab yang ada di apa namanya? Di handphone. Pertanyaan yang bodoh. Anda tidak bisa menjawab kok dikatakan pertanyaannya yang bodoh. Ya. Jadi Anda mau minta nih, Anda mau minta perkataan Yesus tentang Paulus di dalam kitab Injil. Yohanes 1 nomor 48. Sabar. Pak Pendeta. Waktu Yesus pelayanan, dengarkan saya Pak Suma. Waktu Yesus pelayanan Pak Suma, Yesus itu, Paulus tidak ketemu dengan Yesus, belum ketemu dengan Yesus. Paulus pada waktu itu masih menjadi orang Farisi yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi waktu Yesus ngomong segala firman yang kusampaikan kepadamu, itulah firman yang ditulis di dalam kitab Injil. Ya, oleh mereka-mereka yang mendengarkan dia. Jadi Pak Suma tidak bisa meminta perkataan Yesus tentang Paulus pada saat Yesus dalam sebuah pelayanan. Tapi Pak, kami punya kitab Kisah Para Rasul yang dapat saya buktikan bahwa Yesus benar-benar mengenal baik Paulus. Pak, saya ngerti tentang itu. Ya. Tunggu, Ya. Pak. Ketika Yesus itu melakukan penginjilan, Pak, Yohanes 1 nomor 48. Dia memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Oke? Ya, terus? Lalu menurut kesaksian dari kitab saudara, Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, yang saya pertanyakan di sini dengan Yohanes 1 ayat berapa tadi? Waduh, saya kirim lagi ke perpustakaan. 48, Pak. Oh, Yohanes 1 ayat 48. Oke. Ini begini Pak, saya kenapa saya sering kali tanya ayat begini? Karena saya sempat sering lihat Bapak punya feed itu lewat-lewat di kadang-kadang ayat yang Bapak sebutkan salah loh. Ya, makanya saya setiap ayat yang Bapak sebutkan saya cek ayat 48 bagaimana? Kalau Bapak cek itu harusnya langsung dihafal Pak, bukan baru dicari. Ya, jadi 48 itu bukan ayatnya, kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Salah kan? Yohanes 1 Pak. Yohanes 1. 41. Ya, saya baca lagi 41. Yohanes 1.
Ah, Yohanes 1, Pak. ayat. Ya itu tadi yang Filipus ikutlah denganku. Iya, ayat berapa? Iya 45 coba. 48 coba. 45, saya baca 45 ya. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Salah lagi, Pak. Yohanes 1:48. Gimana sih Bapak ini? 48. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Lihat. Oke. Iya kan, makanya Pak. Itu ya, Tunggu, tidak apa-apa tunggu. sih, saya tidak masalah sih kalau Bapak salah. Sekarang sebutkan begini. saya tidak masalah, Sekarang tidak begini, sekarang begini. Saya yang menguji Iya. Anda sekarang. Ketika ada data di dalam kitab Anda yang mengatakan Filipus ikutlah aku, itu Yohanes berapa? Cari. Yohanes Coba cari di pasal Yohanes 1:53, Pak. Coba. Tidak ada Pak, tidak ada ayat 53. Kita langsung tidak ada ayat 53 dalam Yohanes pasal 1. Jadi Pak, oke, langsung saja Pak. Kita kembali ke Tuhan. Ini saya tahu pasti akan menggiring kemana-mana. Karena saya tahu Pak Suma sudah tidak bisa kemana-mana lagi, ya kan? Panggilan disebut Yesus. Kurios Tuhan. Dengan sabar. Saya ingin Ya? mengatakan kepada saudara, sabar. Sabar Pak, sabar. Jangan hanya bisa tertawa. Oke. Ya oke, silakan. Ketika dikatakan oleh Yesus dalam kitab saudara, ya, bahwasanya di dalam Yohanes yang saya katakan tadi, di situ Yesus jelas sekali memanggil Yesus. Oke? Yesus memanggil Yesus. Yesus memanggil Filipus maksud saya. Oke, Tetapi Anda mencoba menghilangkan data itu. Yohanes 1:48, Pak. Saya sudah mengatakan kepada saudara, Anda ditertawakan. Siapa yang dipanggil di sana? Ya, sekalipun ayat itu benar tidak masalah kok. Kalaupun Bapak salah sebut tidak masalah. Saya tidak salah sebut. Memang panggilannya seperti itu. Ya begini Pak Suma, Dia mengatakan seperti itu. Ngomong begitu bukan berarti saya mau menyalahkan Pak Suma, tidak. Saya hanya ingin mencari agar datanya kan benar tuh, supaya kalau kita mau adu narasi, kita adu narasi dengan data yang benar. Ya kan begitu. Jadi kalau Pak Suma juga salah menyebutkan ayat itu tidak masalah, di tempat saya kok hilang. Karena saya juga seringkali salah menyebutkan ayat, tapi yang pasti ayat itu dihafal, ya kan? Pak Suma bukan, kan? Pak, bukan. Saya hanya menguji Pak Pendeta. Oke, lanjut silakan Pak Suma. Saya hanya menguji Pak Pendeta. Ternyata penguasaan Pak Pendeta itu sangat lemah. Ya. Anda ketika bilang begitu, tapi Anda tidak bisa jawab kan mengenai Tuhan kan? Iya kan? Loh, Anda atau saya? Anda atau saya? Anda atau saya? Biarlah pemirsa yang akan menilainya, Pak Suma. Biarlah pemirsa yang akan menilainya. Oke, kembali tadi. Tolong tunjukkan siapa Paulus menurut Yesus. Coba. Coba Anda tunjukkan. Paulus itu oke, saya tunjukkan ya. Oke. Kisah para Rasul. Itu menurut Lukas itu. Kisah para Rasul. Itu menurut Kenapa Lukas harus pakai Lukas? Lah inilah kesalahan Bapak. Saya mau beritahu Pak Suma. Ini Alkitab ini bukan cuma kitab Lukas. Lah, Kisah para Rasul itu tulisan siapa? Itu bukan hanya ucapan Yesus. Kisah para Rasul, Pak. Yang saya tanya ucapan Yesus. Tuhan itu, ya, Pak Pendeta, tenangkan, hanya ucapan Yesus, maka Kisah para Rasul tidak perlu ditulis. Tenangkan diri Anda. Wahyu tidak perlu ditulis. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Dalam Alkitab, Pak Suma. Jadi kalau Pak Suma ingin berdialog dengan pendeta, dengan hamba Tuhan, kami harus menggunakan ayat dalam Alkitab. Karena firman Tuhan itu bukan ucapan yang hanya keluar dari mulut Yesus. Oh, nggak bisa. Kalau hanya ucapan dari mulut Yesus, Alkitab kami tidak akan setebal ini. Lah makanya iya, Yesus ngomong. Itu kan bukan kitabnya Yesus, Pak. Roh Kudus yang akan mengilhami. Makanya kenapa saya ingin menggunakan kitab Kisah para Rasul, Bapak larang saya menggunakan itu. Sementara Kisah para Rasul merupakan bagian daripada Alkitab saya. Yesus mengatakan segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah aku sampaikan, Pak. Nggak usah kau bawa itu kitabmu itu, Pak Pendeta. Bukan itu yang dimaksud kita. Aduh, Suma, gimana sih kamu ini? Suma, ini Alkitab loh, Suma. Itu dikenal Yesus nggak? Saya tanya dulu Pak Pendeta. Yesus mengenal kitab Anda tidak itu?
Di dalam kealahannya dia kenal ini. Kenapa? Kalau dia tidak kenal ini, dia bukan Tuhan namanya. Di dalam kealahan, aduh, parah. Anda tuh ya, aduh Pak Suma, saya pikir tuh Anda benar-benar cerdas loh. Loh, gimana ceritanya? Demikian. Yesus itu Kenapa? datang. Pak Pendeta, diam dulu, Pak Pendeta. Pendeta, sunat dulu hatimu. Kisah para rasul melarang Sunat saya. dulu hatimu. Sunat hatimu dulu, Pendeta. Jangan terlalu Ya. bebal. Bapak jangan bilang kami sunat hati Sekarang karena memang begini. kami sunat hati. Sekarang begini, Pendeta. Sekarang gini. Ya, silakan saya mau dengar. Jangan hanya bisa tertawa pamer gigi, nggak usah. Gini. Ya, oke, Gini. silakan saya dengar. Gini. Ya. Yesus ketika datang kepada Bani Israel, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lukas, Markus, Matius, Paulus in the gang berkata seenak perut mereka. Loh. Yang saya tanya kepada Bapak, dasar pijakan iman Anda beriman kepada Filipus itu kan harus ada legalitas dari Yesus. Dengarkanlah dia. Siapa yang harus didengarkan? Yesus. Nah sekarang tolong saya ingin dengar pengakuan Yesus tentang Paulus. Ada enggak? Dengarkan saya, Pak ya. Saya mau buka kitab Kisah Para Rasul sekarang, oke? Agar kita bisa Tunggu. Sebelum ke situ, Pak, saya tanya dulu. Selain daripada kisah, dengar. Saya mau ngomong tegas sekarang, mohon maaf. Saya juga mau tegas, Pak. Jangan membodoh-bodohi orang. Saya juga mau tegas sama Anda. Anda tidak bisa merubah Tuhan menjadi Tuhan. Anda tidak bisa merubah Tuhan menjadi Tuhan. Hanya jago di mulut saja, ya. Anda tidak bisa membuktikan. Jago di mulut saja. Siapa Tapi Anda Yesus orang yang tidak menurut punya ilmu sama sekali. Siapa Paulus menurut Yesus? Apa jawaban Anda? Bahwa firman Tuhan itu bukan hanya firman yang keluar dari mulut Yesus. Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu diimani sebagai firman Tuhan. Iya, itu iman Anda. Saya menggunakan kitab Kisah Para Rasul iman Anda. bahwa Itu Paulus iman dikenal Anda. oleh Yohanes. Anda tidak bisa membantahnya. Itu Ini iman adalah sebuah Anda. perbuatan yang besar yang Anda buat. Makanya Itu kalau iman Anda Anda. tidak paham Silakan dengan Alkitab aja. orang Kristen, Anda Silakan jangan aja. terlalu banyak berbicara tentang Alkitab orang Kristen. Pak Silakan Zuma. Anda, Iya. silakan dengan iman Anda, Ini silakan. ada Itu iman sesuatu Anda. yang sangat memalukan. Ditonton nih oleh banyak orang. Ada 1.400 orang yang tonton nih. Dan Oh, ya? ternyata benar bahwa Anda benar-benar tidak dapat membantah apa yang saya katakan. Saya mau baca Siapa Paulus menurut Yesus? Padahal ini saya mengimani bahwa ini adalah firman Tuhan. Siapa Paulus menurut Yesus? Paulus adalah rasulnya dan saya akan baca ayat. Di mana Oke, Yesus saya bacakan. mengatakan itu? Kisah Rasul 9 saya bacakan. Silakan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk Itu siapa mengancam itu? dan membunuh murid-murid Tuhan. Dengar dulu. Ya, itu Ia siapa? menghadap Itu kepada perkataan Saulus. siapa? Ia meminta, ini perkataan dari kitab Kisah Para Rasul, ini firman Tuhan dapat dipantau oleh siapapun, ya. Itu perkataan siapa? Sementara itu berkobar-kobarlah hati Paulus ingin menganiaya murid Yesus. Itu perkataan siapa, Pak? Inilah kesesatan daripada setiap kalian. Kalian itu hanya berusaha mencomot-comot ayat Alkitab tanpa membandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Saya beritahu kemarin kepada Pak Suma kan, bahwa kalau kita menafsirkan kemarin Alkitab, situ kita bisa memplesetkan menggunakan kitabnya ayat, sendiri. ayat, Pak Suma. Anda Jelas memplesetkan sekali, dalil malam kitab ini Anda sendiri terbukti kemarin. bahwa Anda tidak menipu. dapat membantah pernyataan saya. Kemarin Anda Jelas, menipu di dalam Yesus Yohanes Kristus adalah 8:42. Anda Ya, menipu yang kemarin. disebut oleh langit dan Kemarin bumi. Anda menipu dengan memasukkan kata mono di dalam Yohanes 8:42. Anda tidak malu? Pendeta tidak malu? Tidak ada penipuan sama sekali. Mari, mau kita Justru buktikan malam ini? jelas loh. Ya. Mau kita buktikan malam ini? Sudahlah Pak Suma, Anda berusaha lari dari apa yang kita bicarakan. Anda mencoba Anda menipu lari dari apa yang kita bicarakan. dengan Ya, saya memplesetkan tidak main tipu-tipu. Yohanes Ya. 8:42. Bahkan ketika mau Kasihan. berdebat dengan Anda, saya tidak pernah menggunakan masker sama sekali dari tadi. Kasihan, Cuma Anda yang menggunakan masker kasihan. di sini, ya kan? Percuma Anda buka gigi kalau hanya dusta, percuma. Jelas Percuma. sekali, betul. Anda itu hanya banyak mulut. Ya. Percuma Anda banyak gigi kalau Ya. kebohongan yang Saya Anda pikir ini siapkan sudah bisa. selesai, Percuma. ya. Selesai sudah. Dua PR Dengan Anda. jelas, Bagaimana Anda Tuhan tidak menjadi dapat Tuhan? Satu. membantah. Yang kedua, PR yang kedua adalah Tidak. Jelas, Anda siapa tidak Paulus bisa bantah. menurut Yesus? Jelas. Itu PR kedua.
PR Ya. ketiga, siapa yang berkata berkobar-kobarlah hati Sudah dijawab oleh Paulus? Alkitab, Pak Suma. Silakan dengan kitab saudara, silakan, 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 Orang yang mendukung Pak Suma ya sampai tahu. silakan, Bagi kalian semua itu ya. silakan, Baca- silakan. baca Silakan, Alkitab silakan dengan dulu, kitab ya. yang Anda imani, silakan. Saya menghargai itu, silakan. Tapi ketika saya tanya, Ya, saya juga siapa menghargai Paulus Anda. menurut Yesus? Ya, saya mau beritahu Alkitab itu bukan hanya apa yang disampaikan oleh Yesus, Pak Suma. Firman Tuhan itu bukan hanya yang disampaikan oleh Yesus. Ya, saya hanya dari Yesusnya, Pak Pendeta. Iya, Semua, Pak silakan, Suma. silakan. Tapi saya minta dari Yesusnya kan, bukan dari Lukas, Pak. Saya kan Tidak minta apa-apa kalau disampaikan oleh Lukas. siapa Paulus menurut Yesus, bukan menurut Lukas. Bantuan itu Pak Suma, saya sudah bilang tadi, bukan hanya apa yang disampaikan oleh Yesus. Iya, saya Ini minta Alkitab, Yesus. ini Yang firman saya Tuhan. minta Yesus. Karena Yesus Firman Tuhan mengatakan, itu hanya apa yang aku disampaikan hanya oleh manusia. Ini kitab Kejadian sampai Wahyu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul. Ini firman Tuhan. Silakan, silakan dengan Anda, Oke, silakan. teman-teman. Dengan Saya Anda pikir mengaku mungkin ini firman ya, Tuhan, dialog silakan. kita selesai. Saya akan upload ini di Facebook atau dimanapun, nanti orang yang nilai saja ya. Orang yang nilai saja. Biar orang yang nilai, dan sesuai dengan janji saya, Pak, saya tidak akan potong-potong percakapan kita. Saya akan Tapi biarkan PR-nya begitu diingat, Pak saja. ya. Jangan Dan dilupakan biarkan orang yang diselesaikan menilai. PR-nya ya. Siapa Paulus menurut Yesus. Itu PR jangan Tidak ada pernah PR. dilupakan, Pak ya. Semua sudah saya jawab hari ini. Jelas saya jawab kok. Ya, Apa jawabannya, jelas Pak? saya jawab. Jadi Apa saya jawabannya? pikir selesai sampai sini ya. Jawabannya Pak Suma. siapa Paulus menurut Yesus itu apa, Pak? Jawaban saya jelas. Firman Tuhan Ya. bukan hanya apa yang diucapkan oleh Yesus. Siapa Ya, firman Tuhan Paulus? bukan hanya apa yang diucapkan oleh Yesus. Tapi kan saya tidak tanya yang lain, Pak. Yang saya tanya Yesus. Firman Tuhan. Saya Ya. tidak tanya yang lain. Saya baca. Saya tidak tanya yang lain. Saya cuma tanya Pak Yesusnya. Ngapain Oh, Paulus itu mau ahlinya siapapun Tuhan yang Yesus. berkata Ada tentang di sini. Yesus, Orang saya Kristen tidak peduli. tahu kok. Orang Romawi, Orang orang Kristen Yunani tahu kok. mengatakan Yesus Tuhan, Yesus pencipta, saya tidak peduli. Yang saya minta, siapa Oke, Paulus Pak, sudahlah. menurut Sudah. Yesus? Ya. Satu lagi, Pak. Saya mau kasih Ayat hadiah, jelas. Pak. Dalam Yang kisah disebut para tadi rasul di pasal dalam 6. Tapi Filipus Anda tidak ikutlah mengizinkan aku. saya membacanya. Tidak. Itu adalah Yohanes Oke, no 1 problem. nomor 43, Pak. Biarlah Itu dunia hadiah buat yang Anda. menilai, Pak Suma. Sengaja saya tadi plesetin Biar ya. dunia yang menilai. Yohanes 1 Oke. nomor 43 Ya. itu jelas dikatakan Ya. Filipus ikutlah Biar denganku. dunia yang menilai. Yesus Sudah memanggil katakan jelas Filipus. bahwa firman Tolong Tuhan tunjukkan dalilnya. bukan Di mana hanya Yesus apa yang memanggil Filipus? diucapkan oleh Ternyata nggak ada. Yesus, ya. Iya. Firman Tuhan bukan hanya apa yang disampaikan oleh Yesus. Ya. Oh. Saya ingin satu kali mungkin ya kalau ada kesempatan saya ingin kita debat on site yang ada wasitnya. Itu lebih baik bagus. ya. Oh, lebih parah Supaya lagi bisa nanti. benar-benar Lebih parah lagi nanti. Di Oke sini. lah, Pak Suma, oke. Oke, oke, Ya, oke. oke lah, Silakan, sudah, silakan. Pak Suma. Selesai, Silakan. kita sudah sampai sini saja ya. Oke. Nanti kita lah, kita Belajar lagi, upload Pak saja Pendeta. nanti ya. Belajar lagi, Dunia belajar yang lagi. menilai, Oke? Iya, silakan oke. belajar. Terima kasih kalau begitu Pak Suma ya. Siap, Selamat malam. siap. Ya, Malam. oke. Tuhan memberkati. Shalom. Salam, Pak. Silakan, silakan. Thank you. Hanya hati ini, oh sakitnya hatiku. Orang lain lebih tahu kitabku daripada aku sendiri. PR tidak selesai. PR-nya tidak selesai. Ada di langit. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi menyembah, katanya. Terus kalau semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi menyembahnya, apakah kemudian Tuhan bisa berubah menjadi Tuhan? Jadi kalau misalnya ada oknum nih ya teman-teman, misalnya siapa ya? Misalnya Bang Suma lah ya kan, disembah oleh orang apapun yang ada di langit dan disembah oleh apapun yang ada di bumi.
Apakah Tuan Suma berubah menjadi Tuhan? Aduh, parah. Oleh karena banyak yang menyembah di langit dan di bumi, yang Tuhan, yang manusia berubah menjadi Tuhan. Oh, ternyata kalau ada manusia yang disembah oleh banyak ya makhluk di langit dan di bumi, ternyata bisa berubah menjadi Tuhan. Aduh, Masya Allah. Kirain ada ilmu gitu. Udah dirahasiakan pun dia pilih tema. Dia pilih tema Yohanes 13:13. Rabam wa maram. Tuan dan guru, guru dan tuan. Rabam wa maran, guru dan tuan. Bukan dikatakan di sana Allaha, tapi mar. Bukan Allaha, bukan Theos, tapi Kurios. Kayak mana ceritanya? Ya itulah ya. Orang kalau sudah hatinya ditutup oleh Allah, jadi manusia pun bisa jadi Tuhan. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita undang sahabat Suma naik supaya dia jadi moderator di sini. Bisa enggak? Oh gitu. Kamu nggak bisa masuk di sini. Sama aja kan? Oh ya sudah. Oke teman-teman sekalian, kita tutup ini dulu supaya tidak bercampur dengan materi yang tadi. Sahabat-sahabat yang 7.800 sahabat ini, kalau sahabat kemudian ingin tonton hasil diskusi kita tadi, silakan tonton di channel Zulkifli Mabas Official. Anda bisa menikmati channel-channel kita yang konten-konten kita yang ada di sana. Sudah berapa banyak penantang yang kita buat mencret semen. Ya, dia yang bawa tema, dia yang terkubur dengan temanya sendiri, dia bawa data, dia terkubur dengan datanya sendiri. Oke para sahabat-sahabat sekalian, biarkan dulu sahabat Suma live. Nanti setelah di sana ada ini baru kita nyebrang ke sana. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Di sini ada sekitar berapa permintaan ini? Ada 31 permintaan. Ini kalau dinaikkan gimana? Kita mau tutup, Bang. Nanti aja. Setelah kita pindah ke sebelah ke Sahama, nanti kita naikkan di sana satu-satu. Di sini nggak enak saya naikkan. Oke. Kecuali kita mau lanjut diskusi di sini mungkin bisa, tapi karena kita tidak mau lanjut, ya kita nyebrang aja di sebelah. Coba Bang Handi aja dulu, saya sharing ya sama beliau. Cuman sederhana kok tadi. Cuma Iya. kalau menurut Yesus tentang memang nggak ada gitu. Harusnya dia jujur. Nah, mestinya jujur gitu karena Paulus sama Yesua Mesia hidup tapi kagak pernah ketemu. Yesus mau mengomentari dia nggak kenal dia.
Kan begitu. Bagaimana mungkin presidennya Amerika itu mau mengomentari sedangkan nggak kenal kan gitu. Itu pertanyaan Bang Juma itu memang nggak ada jawabannya. Ditonjol Ya kan sambil dia- berbusa itu aja. Gitu. Selain ini, Itu aja Bang Andi, sih kenapa- komentarnya sederhana. Saya Kenapa? arahkan pertanyaan saya ke sana karena kan dia jagokan ini siapa? Filipi tadinya kan, Filipi 2 kan tadinya. Gitu. Ini yang naik bendera begini nggak ini loh. Iya, sorry saya salah tekan. Sorry ya Bang ya. Halo. Nanti kita di Komal sebelah ya Bang kalau mau naik. Iya. Ini Kita tunggu sahabat Bang Suma ya teman-teman sekalian. iya. Habis ini Iya, pulang dari apa tadi? Wuhan, pengurus API Jabodetabek gitu. Jadi ya. Gak berat juga ini Ya, memang ini. Sahabat yang diturunkan tadi maaf ya. Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya di TikTok lagi konsentrasi dengan ini apa bendera-bendera yang simbolnya kayak gitu loh. Jadinya kita agak takut nanti dirungkat lagi gitu. Ini jaringan saya yang Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini jaringan saya ya. Bukan jari berat, memang kalau udah hampir 8.000 itu berat jadinya. Oh gitu. Ini abang pakai yang Gitu, Apple iya, nggak? berat. Kalau pakai Apple enggak. Makanya Kemarin padukan gitu juga bisa aja dek, sama aja. Kemarin juga kayak gitu. Kenapa dia? Kok nggak ada di bawah? sama, saya nggak kelihatan orang. Kalau di gimana? PC kelihatan, iya. Di PC Samsung enggak. Makanya tadi ke tempat duka langsung dikasih Apple ya. Tapi untuk sementara Apple katanya baru HP-nya tuh. Makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau di sini. Wah, Sugi. Suara saya putus-putus juga tuh. Iya, semuanya jadi putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Itu sebenarnya tadi Ahi, kalau kita kasih 2 Korintus 11:17, mati kutu dia. Terlalu berat. Terlalu berat, Ahi. Ini aja aku Karena- santik. Kan jelas tuh di dalam 2 Korintus 11:17 tuh. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Selesai itu tadi. Akhirnya saya WA nggak dibaca sih. Aduh. Iya, betul. Selesai dia langsung mingkem itu kalau dikasih itu tuh. Nih, Paulus apa kata Paulus? Gitu. Sayang sekali. Iya, Bang Juma orangnya Banyum berat. Sugi saya orangnya gaan. Iya, kasihan Nih. tadi. Terlalu kasihan Berat kali ya. kalau Pak Dok. Berat. Iya, putus kan ya? Iya, putus-putus. Putus. Kayaknya Tadi nggak sebentar, putus-putus. jaringan juga emang. Iya, kayaknya seluruh Indonesia jaringan lagi nggak bagus. Di sini juga putus-putus juga lagi ini. Jaringannya mungkin cuaca pergerakan apa itu namanya. Tapi tadi saya bagus-bagus aja tadi. Pas lagi Ngelek juga nih. Ngelek juga tadi. saya 2 kali keluar tadi tuh, 3 kali kurasa keluar. Oh, bukan saya. Bang, kalau mau diskusi, mending better di roomnya sahabat Bang Zuma aja. Ya itu kan dia abang makanya baru ayo denger. kita pindah ke sana ya.
Beliau sudah buka. Ya Oh, sudah teman-teman ya. selesai. Oke. Siap, Gurunda. Iya. Oke semuanya sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabatnya yang ada di bawah, Laskar Api dan semua umat Islam yang sedang menyaksikan ini, para guru-guru saya yang ada, begitu saudara-saudara yang saya sayangi dan saya cintai yang ada di channel Zulkiflas dan channel-channel yang berafiliasi dengan Komal-Komal Api. Terima kasih banyak kiranya apa yang saya sajikan pada malam hari ini menjadi iman kita, anak-anak kita, keturunan kita, supaya kita jangan terpengaruh ya akan yang tidak bisa bertanggung jawab ketika ditanya tentang hal yang sangat fundamental di dalam. Oke, kiranya Tuhan Allah SWT memberikan sikap kepada kita semua, melimpahkan rahmat hidayahnya, dan yang paling terlah kita tetap waras dan meninggalkan dunia ini. Kita subhanakallahumma bihamdi hadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jasalamku, jayalah Indonesiaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di sebelah yuk teman-teman sekalian. Oke, Sensei. Oke. Siap Gurunda, siap. Oh ini nggak bisa.